Di samping itu, fosil-fosil yang dikelompokkan oleh evolusionis ke dalam klasifikasi rekaan seperti Homo erectus, Homo ergaster, dan Homo sapiens archaic ternyata berasal dari ras manusia yang berbeda-beda. Ketika fosil-fosil ini diperiksa, terlihat bahwa kerangka mereka pada dasarnya sama dengan kerangka manusia yang hidup zaman sekarang. Ketidakmiripan mereka hanyalah berupa sedikit perbedaan struktural pada tengkorak. Perbedaan semacam ini dapat dijumpai pada ras-ras manusia yang berbeda yang sekarang masih hidup di bumi. Seorang evolusionis dan paleontologis ternama, Richard Leakey, mengakui bahwa perbedaan antara tengkorak-tengkorak yang diklasifikasikan dalam kelompok Homo erectus dengan manusia modern hanyalah sebatas perbedaan ras. Perbedaan-perbedaan ini mungkin tak lebih dari perbedaan di antara ras-ras manusia modern yang terpisahkan secara geografis sebagaimana yang kita saksikan sekarang. Satu-satunya pertahanan evolusionis yang masih tersisa setelah menghadapi semua fakta ilmiah ini hanya tinggal satu: propaganda. Skenario tanpa bukti tentang evolusi manusia disebarkan ke masyarakat luas melalui gambar-gambar hayalan yang muncul di berbagai publikasi evolusionis. Dalam gambar-gambar ini, sejumlah makhluk dengan tubuh dipenuhi rambut dan berperawakan kera sengaja dipadukan dengan ciri menyerupai manusia. Sehingga kesan yang timbul adalah bahwa bentuk transisi separuh manusia separuh kera ini pernah hidup di masa lampau. Dari waktu ke waktu, gambar-gambar yang memperlihatkan pemandangan sekilas kehidupan sosial makhluk-makhluk ini pun dibuat. Gambar-gambar menyesatkan ini diperlihatkan dengan urutan tertentu untuk menancapkan skenario evolusi manusia pada pemikiran bawah sadar masyarakat. Bahkan di sejumlah publikasi ilmiah terkenal, seringkali muncul sejumlah lukisan yang disebut rekonstruksi dan pohon silsilah rekaan yang dibuat berdasarkan inspirasi evolusionis. Kemampuan berkhayal evolusionis tidak terbatas pada gambar dan model fiksi. Mereka bahkan melangkah lebih jauh dan membuat film yang mengisahkan kehidupan makhluk khayalan separuh manusia, separuh kera. Tetapi, semua ini adalah kebohongan murni. Satu-satunya bukti di tangan mereka umumnya tak lebih dari sejumlah kecil fragmen tengkorak atau sebuah tulang kaki. Rambut, kulit, hidung, telinga, bibir, atau ciri wajah lain dari makhluk hidup tak dapat ditentukan dari sisa peninggalan tulang belulangnya. Evolusionis merekayasa jaringan lunak ini yang sebenarnya tak tertinggal pada fosil untuk disesuaikan dengan kehendak teori mereka dan membuat rekonstruksi rekaan dalam bengkel mereka. Ernst Houghton, pakar dari Universitas Harvard, menyatakan bahwa gambar-gambar ini tidak memiliki nilai ilmiah. Dengan keahlian yang sama, Anda dapat merekonstruksi tengkorak Neanderthaloid menjadi wajah simpanse atau muka seorang filsuf. Restorasi tipe-tipe manusia purba ini memiliki sangat sedikit nilai ilmiah. Itu pun kalau ada, dan cenderung hanya menyesatkan masyarakat. Evolusionis melangkah begitu jauh dalam masalah ini, sehingga mereka sampai berani membuat wajah-wajah yang sangat berbeda dari satu tengkorak yang sama. 3 rekonstruksi yang sama sekali berbeda, yang dari satu fosil bernama Zinzanthropus ini, adalah contoh nyata yang menunjukkan betapa gigihnya para evolusionis dalam membuat topeng-topeng palsu ini. Evolusionis tidak hanya bermain dengan gambar dan rekayasa tipuan. Terkadang mereka melakukan pemalsuan dengan sengaja. Yang paling terkenal dari kasus pemalsuan ini adalah fosil Piltdown yang terjadi di Inggris tahun 1912 oleh seorang evolusionis bernama Charles Dawson. Fosil ini dikemukakan sebagai bentuk transisi yang paling penting dari kera ke manusia dan dipertontonkan di sejumlah museum selama 30 tahun lebih.
Para ahli yang memeriksa ulang fosil ini pada tahun 1949 menemukan kepalsuan fosil tersebut yang ternyata telah dibuat dengan merekatkan rahang orang utan pada tengkorak manusia. Satu lagi bentuk transisi antara yang dipalsukan para evolusionis adalah manusia Nebraska. Skenario ini dibuat tahun 1922 berdasarkan atas sebuah gigi fosil. Evolusionis tidak menyia-nyiakannya dengan memberinya nama Latin Hesperopithecus Harold Koki, serta membuatkan lukisan hayalan yang sesuai. Namun dengan segera diketahui bahwa gigi yang telah menjadi sumber inspirasi bagi manusia Nebraska ternyata berasal dari seekor babi liar. Banyak fosil tengkorak lain yang telah diumumkan sebagai bukti nyata terjadinya evolusi, ternyata di kemudian hari terbantahkan satu demi satu. Manusia Neanderthal dianggap bukti evolusi pada tahun 1856, ditolak pada tahun 1960. Manusia Piltdown dianggap bukti evolusi pada tahun 1912, ditolak pada tahun 1953. Zinjanthropus dianggap bukti evolusi pada tahun 1959, ditolak pada tahun 1960. Ramapithecus dianggap bukti evolusi pada tahun 1964, ditolak pada tahun 1979. Kendati pun telah jelas kebohongannya, tengkorak-tengkorak ini masih saja disebarluaskan melalui media dan di buku-buku pelajaran evolusionis sebagai sebuah fakta ilmiah. Di banyak negara, sejumlah tokoh penting dari masyarakatnya menganggap evolusi sebagai fakta yang telah terbukti. Sejumlah besar dari apa yang dinamakan bukti evolusi ini, yang banyak diantaranya ditolak sendiri oleh para evolusionis, masih saja diajarkan kepada para siswa melalui buku-buku pelajaran, di mana mereka digambarkan sebagai nenek moyang manusia. Yang pasti, kebenaran yang dengan gigi ditentang dan disembunyikan secara evolusionis tampak jelas bagi siapapun. Spesies makhluk hidup muncul di bumi secara tiba-tiba dan telah sempurna. Dengan kata lain, mereka telah diciptakan. Pencipta yang berkuasa atas seluruh alam ini telah menciptakan seluruh makhluk hidup dengan sifat mereka yang unik dan sempurna. Pencipta ini adalah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Dialah penguasa langit dan bumi dan segala sesuatu di antara keduanya.